subscribe. Talak itu terbagi menjadi 3 ya. Ada talak yang bisa rujuk lagi dan ada talak yang tidak bisa rujuk lagi. Nah, talak yang tidak bisa rujuk lagi terbagi menjadi 2 juga. Ada talak yang dia boleh kembali lagi, tapi bukan dengan jalan rujuk, melainkan dengan jalan nikah yang baru. Nah, nikah yang baru ini terbagi jadi 2. Ada nikah baru boleh langsung nikah lagi, ada nikah baru tapi harus diselingi oleh laki-laki yang lain. Nah, sekarang kita akan jelaskan. Pertama, talak 1. Pertama nih, talak yang bisa rujuk lagi, yang disebut dengan talak roj'i. Talak roj'i ini adalah talak 1 dan talak 2 yang masih dalam masa iddah. Ya, si perempuan ditalak dengan talak 1, akhirnya sebelum habis masa iddah dirujuk lagi. Kemudian setelah itu berantem lagi, talak 2. Sebelum habis masa iddah bisa dirujuk lagi. Itu namanya talak roj'i. Talak yang masih bisa dirujuk yaitu talak 1, talak 2 yang masa iddahnya belum habis. Yang kedua, talak bain. Namanya bain sugro, yaitu talak yang tidak bisa dirujuk lagi. Tapi kalau ingin menikah bisa nikah langsung. Talak itu adalah talak 1 dan talak 2 yang sudah habis masa iddahnya. Si perempuan nih di talak 1 atau talak 2, semasih iddahnya ada, itu dicuekin si perempuan, nggak dirujuk. Akhirnya masa iddahnya selesai. Ketika masa iddahnya selesai, si laki-laki ngajak balikan lagi, "Neng, balikan lagi yuk." Bocah kecil-kecil, "Oh ya udah, balikan lagi." Nah, ini tidak bisa dengan ucapan rujuk saja, tapi harus nikah ulang dengan mahar yang baru, dengan wali yang baru. Ya. Nah, itu nikah lagi tuh, nikah lagi, ya. Dan itu tanpa si perempuan harus menikah lagi dengan laki-laki lain. Karena tadi baru talak 1, baru talak 2 yang habis masa iddahnya. Ini namanya talak bain sugro. Nah, yang ketiga itu namanya bain kubro. Ini yang bahaya. Karena si perempuan itu kalau ingin kembali ke suami pertamanya, dia harus menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi talak 1 udah selesai, talak 2 udah selesai. Akhirnya apa? Si laki-laki menjatuhkan talak 3. Jeger. Nah, kalau sudah jatuh talak 3, pertama, walaupun si perempuan masih dalam masa iddah, maka si laki-laki tidak bisa merujuk sama sekali. Yang kedua, kalau sudah selesai masa iddahnya, si laki-laki pengen kembali menikah dengan si perempuan tadi, maka si perempuan itu harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki yang lain. Nikah dengan laki-laki yang lain, harus dijima juga, kemudian setelah itu dicerai, setelah itu habis masa iddah. Kurang lebih ada 5 langkah. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Ada 5 langkah, ada 5 prosedur yang harus dijalani. Kalau prosedur itu sudah dijalani semua, maka si perempuan bisa menikah lagi dengan suami yang pertamanya. Akad baru, mahar baru dengan walinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah tadi namanya talak apa? Talak roj'i, talak yang masih bisa dirujuk. Kemudian yang kedua talak apa? Bain sugro, tidak bisa dirujuk, tapi kalau pengen nikah langsung nikah lagi. Yang ketiga yang paling bahaya, yang paling sulit prosedurnya, kalau pengen baik lagi namanya nikah, namanya talak bain kubro. Ini tidak bisa tidak bisa rujuk, tidak bisa nikah lagi secara langsung, tapi dia harus diselingi oleh laki-laki lain. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.